Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Mardiah, NIM 1830-2003. Di sini saya akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Metode dan Perbankan Kekinian pada pelajaran fikih kontemporer. Baiklah, di sini saya sudah semester 6 jurusan BKI, yaitu Fakultas Takwa dan Ilmu Komunikasi. Metode dan perbankan kekinian. Metode yaitu cara yang terpikir, gimana ketika kita telah membuat sebuah acara ataupun dalam menyusun acara, kita akan membuat cara-cara bagaimana cara kita untuk menyelesaikan acara yang telah kita buat. Contohnya, kita telah menyusun apa saja agenda-agenda kita yang akan datang ataupun agenda yang akan kita lakukan pada saat yang akan datang. Jadi kita di situ sudah mengetahui bagaimana cara kita untuk membuat agenda tersebut sehingga berjalan secara optimal ataupun berjalan dengan sangat baik. Dalam metode ini kita perlu harus mempelajari yaitu pemikiran yang matang, di mana cara-cara yang kita lakukan itu mulai dari pertama sampai terakhir semuanya berjalan dengan baik. Mungkin tidak ada yang tidak sesempurna, sebagian kan kita membuat sebuah acara tetapi tidak mungkin semua yang kita jalankan itu berjalan sesuai dengan rencana. Ada juga yang kadang yang melenceng ataupun ada juga yang tidak sesuai dengan yang kita rencanakan. Tetapi ketika kita ada metode, kita bisa melakukan rencana-rencana yang telah kita susun itu, kita bisa mengoptimalkannya secara baik. Apabila dia tidak sesuai dengan jalannya, kita bisa mengubahnya kembali, kita bisa mengubah jalurnya kembali sehingga menjadi lebih baik. Jadi di sini itu metode ini kita telah membuat rencana, apabila tidak sesuai kita bisa lagi mengembangkannya menjadi lebih baik lagi. Sedangkan perbankan kekinian itu merupakan kepala. Misalnya kan kita sebagai kepala, jadi kita lah sebagai tiang. Kita sebagai tiangnya, dan sebagian ada yang sebagai pondasi dan ada juga sebagai yang lainnya, ataupun sebagai lantainya, sebagai atapnya, sebagai pintunya, sebagai jendelanya, dan sebagai yang lainnya. Jadi di dalam perbankan kekinian ini ada seperti bank itu. Bank itulah yang melanjutkan ataupun seperti penyalurannya. Perbankan dan bank ini merupakan sejalan ataupun searah, yaitu untuk menyimpan uang masyarakat, baik dalam bentuk kredit, pinjaman, ataupun bentuk yang lainnya. Adapun contoh asuransi. Satu pertanyaan, ketika ada orang yang mengkredit kepada seseorang, maka kredit itu kan akan ditambahi uang, yaitu selama dia mengkredit, maka uang yang akan ada di tangannya itu melebihi. Misalnya kan uang cashnya itu 30 juta, sedangkan di kreditnya menjadi 35 juta. Jadi di situ ada selisih 5 juta. Pertanyaannya, apakah uang yang 5 juta ini disebut dengan riba? Jadi kita melihat dari sesi yang pertama itu, kita bisa melihat dari sesi ketika dia mengkredit itu, misalnya itu mengkreditnya itu sepeda motor. Ketika dia mengkredit sepeda motor, kalau dia bisa menggunakannya dengan sebaik mungkin, dia mengkredit sepeda motor 30 juta. Kita misalkan lah per bulannya itu entah 2 juta. Jadi kalau 2 juta dalam 1 tahun kan 12 bulan. Jadi 12 berarti itu menjadi 24 juta. Masih kurang juga sebagai 35 juta. Kita buatlah entah 2 tahun, kita buat selisihnya dalam mengkredit itu. Selama yang 2 tahun itu dia bisa membuat sepeda motor itu entah merental kereta, jadi dia bisa mengambil keuntungan. Di dalam yang 35 juta itu dia masih bisa mengambil keuntungan lebih dari 35 juta. Karena kredit itu dibayangkan kapan harga kereta itu menjadi 35 juta. Semisalnya dia 1 tahun ini mengkredit 35 juta, dan tahun yang akan datang kereta itu akan lebih mahal daripada yang sebelumnya. Jadi disitulah kredit itu dikatakan tidak riba apabila dia bisa mengelola keuangannya itu dengan baik, ataupun di dalam keuangan itu bisa kita lihat karena diperkirakan harga sepeda motor 35 juta ke depannya itu akan segitu. Jadi pas dia mengkredit pada tahun ini dan pada tahun yang akan datang dia akan melunasi kreditnya. Dan sama juga ketika dia membeli sepeda motor pada tahun yang itu sama juga dengan 35 juta cash dan mengkreditnya 30 juta cash, dan di situ juga sama harganya. Yang 30 juta itu dibandingkan ke 35 juta sama.
Jadi dia mengkredit pada awal ini 30 juta sampai dia menutupinya 35 juta sama. Jadi di situ tidak ada dikatakan keribaan ataupun sama dengan uang yang pertama dengan uang terakhir itu diperbandingkan bahwa ketika dia membeli sepeda motor pada tahun itu 35 juta cash. Jadi sama harga cash yang tahun yang ini sama yang kredit yang sebelumnya. Contoh lain seperti misalnya dia mengkredit sebuah rumah ataupun dia mengkredit sebuah rumah dan rumahnya itu kita misalkan pada tahun ini harganya masih 350 juta. Tapi dia mengkreditnya kita kirakanlah entah 400 juta atau 450 juta ke depan. Kenapa? Karena kita misalkan pada saat ini saja sebidang tanah saja itu kita bayangkan harganya itu sudah sangat mahal, apalagi pada tahun-tahun berikutnya. Jadi di sini tidak ada dikatakan kerugian karena semakin lama kita mengapakan tanah ini ataupun rumah, maka akan semakin mahal harganya. Jadi di situ dikatakan bahwa yang kedua belah pihak ini tidak ada yang dirugikan. Jadi makanya diperbolehkan. Selain itu juga sangat banyak contoh-contoh perbankan kekinian pada zaman sekarang ini. Mungkin kawan-kawan sekalian sudah mengetahuinya apa-apa saja perbankan kekinian yang harus kita ketahui pada saat ini. Dengan adanya makalah ini mungkin kawan-kawan sekalian apabila yang belum mengetahui pelajaran dan baru sekarang mengetahuinya, mungkin kita bisa mengubahnya untuk lebih baik lagi, terutama pada diri saya sendiri. Semoga saya juga bisa mengamalkannya dan begitu juga kawan-kawan semua bisa mengamalkannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata ataupun materi yang salah yang saya berikan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Apabila ada kata-kata ataupun yang salah dari materi saya, kawan-kawan sekalian bisa mengkomen YouTube saya dan jangan lupa like dan subscribe. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.